Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk di materi ya. Nah, untuk informatika kelas 10 semester genap ini, materi pertama atau bab satunya adalah analisis data. Oke. Ini adalah materi yang harusnya didapatkan di semester 1. Namun karena keterbatasan waktu di pembelajaran di era pandemi, maka ini baru bisa disampaikan semester ini dan nanti tidak akan disampaikan secara full, akan diambil beberapa sub bab ya yang kemudian Ibu rasa akan kalian butuhkan gitu kan ya, dan penting untuk kalian ketahui. Oke, jadi target dari pembelajaran analisis data untuk kelas 10 semester genap adalah bagaimana nanti siswa mampu memahami bahwa data dapat dikoleksi secara kontinu. Maksudnya dikumpulkan ya datanya itu secara berkelanjutan dan otomatis gitu ya melalui berbagai perangkat. Kemudian siswa juga mampu mengenal berbagai cara visualisasi data. Nah, selanjutnya siswa juga mampu untuk melakukan berbagai cara pengumpulan data. Nah, karena waktunya kita ini terbatas, jadi kita akan pilih satu saja cara pengumpulan data yang kemudian nanti akan kalian manfaatkan. Kalian buat gitu ya teknik pengumpulan datanya ini. Kalian rencanakan teknik pengumpulan datanya ini, baru kemudian kalian benar-benar melakukan pengumpulan data gitu. Dengan sampel yang nanti akan ditentukan berapa gitu ya. Baru kemudian targetnya juga adalah kalian mampu memvisualisasikan data yang kalian dapatkan tadi. Memang jumlahnya nggak besar, kalau di sini kan dalam jumlah besar nggak. Kalau yang ini dia bukan dalam jumlah yang besar, tetapi gimana caranya kemudian data yang kalian dapatkan itu tadi mampu kalian visualisasikan, gitu ya. Kenapa kok kita tidak mencoba untuk memvisualisasikan data dalam jumlah yang besar? Karena memang pertimbangannya adalah yang pertama, kondisi pandemi yang mengharuskan untuk social distancing. Kemudian yang kedua, waktu kita yang sangat terbatas ya. Dengan 2 pertemuan, maka harapannya adalah kalian dapat gambaran lah secara umum tentang topik ini dan bahkan mempraktekkan gitu ya. Untuk konsep akan dibahas di pertemuan hari ini dan juga di pertemuan depan. Untuk di pertemuan hari ini akan membahas tentang sebagian kecil gitu ya dari data dapat dikoleksi secara kontinu dan otomatis. Baru kemudian bagaimana cara melakukan pengumpulan data akan dijelaskan sedikit di minggu ini dan akan dilanjutkan di minggu depan. Kalau visualisasi datanya minggu depan juga, dan juga apa tadi, mengambil data, mengumpulkan data dari sampel itu akan dilakukan juga minggu depan. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Analisis data atau data analisis ya. Nah, kalau kita bicara tentang analisis data, maka ini berkaitan dengan sebuah term datanya. Ya, yang paling pentingnya di sini adalah datanya. Nah, kalau bicara data, saya yakin pasti ini adalah sesuatu yang nggak asing gitu kan ya di kalian. Pasti kalian sudah sering dengar, sering berinteraksi, ataupun juga sudah mulai melakukan pengumpulan data gitu ya dengan dengan tujuan-tujuan tertentu gitu kan ya, untuk penelitian-penelitian yang kalian lakukan di SMP ataupun kemarin semester 1 di kelas 10. Oke. Nah, kalau kita bicara data, yang paling sering itu adalah kita melihat sekumpulan angka, sekumpulan teks yang kemudian dikumpulkan dalam beberapa waktu gitu kan ya. Yang kemudian sekumpulan data ini tadi menjadi sebuah tabel gitu kan ya, sebuah tabel. Nah, kalau ini kan ini adalah lembar kerja spreadsheet ya. Seperti ini, kita kalau mengingat data
pada umumnya pasti akan terbayang seperti ini. Atau database, ya kan? Sering dengar kan database. Nah, yaitu basis data, tempat di mana kemudian kita itu ketika kita inputkan sesuatu ke komputer, dia akan tersimpan di database-nya. Kayak gitu ya. Kita inputkan sesuatu di aplikasi, kita inputkan sesuatu di internet, akan tersimpan di database. Ini yang paling sering dan biasanya terdiri dari teks dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini adalah sesuatu yang ada di awal-awal komputasional itu dilakukan oleh komputer, gitu kan ya. Nah, dalam perkembangannya, semakin berkembangnya teknologi gitu kan ya, baik itu perangkat maupun perangkat keras maupun perangkat lunak ya, baik itu hardware, gadget-gadget itu tadi, dan software itu aplikasi-aplikasi. Nah, dengan perkembangan ini tadi, maka ternyata mengubah data itu nggak hanya sesederhana ini, tetapi banyak hal, banyak model gitu kan ya, dan dari banyak sumber gitu. Jadi segala hal aktivitas kita sebagai manusia itu ternyata bisa jadi sumber data, gitu kan ya. Nggak hanya itu, berbagai macam data ini bisa ditampilkan dalam berbagai media, nggak hanya teks, ya, voice, audio, video, multimedia lah. Dan data-data yang ada sangat banyak ini tadi, kalau berada di tangan yang tepat, gitu kan ya, orang yang paham, seorang yang ahli, orang yang mengerti ini tuh bisa dimanfaatkan, maka dia akan menghasilkan informasi yang kemudian bermanfaat untuk banyak orang, gitu. Oke, simpelnya data itu kan sebenarnya bisa dikoleksi atau dikumpulkan ya. Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh ngumpulin data sebenarnya dari lingkungan sekitar kita, gitu kan ya, yang kemudian kita olah sendiri. Walaupun ngolahnya pada saat ini mungkin beda-beda ya tiap orang ya. Ada yang ngolahnya itu berdasarkan asumsi, ada yang ngolahnya itu berdasarkan informasi yang kalian miliki. Pokoknya diolah dengan akal kita, akal yang diciptakan oleh Allah ini ya, yang sangat luar biasa. Nah, apa saja yang kemudian kita olah? Informasi dari teman pada saat ngobrol, chatting, nongkrong gitu ya, dari orang tua, dari siapapun ya, pokoknya dari manusia lain lah. Kemudian pada saat kita mendengarkan musik, mendengarkan podcast, mendengarkan apapun itu ya, audio yang ternyata itu berisi informasi, maka itu jadi data yang kemudian masuk di dalam akal kita. Pada saat kita traveling, pergi kemanapun, kita melihat di sana pada saat adventure gitu kan ya, kita melihat banyak hal baru ataupun hal lama ataupun hal yang menarik ataupun hal yang menyedihkan. Nah, itu semua jadi data-data yang masuk gitu kan ya, kepada kita, dan itu bisa diolah. Buku juga gitu. Kemudian, nah ini dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan yang tadi digambarkan di awal, ternyata kita itu dibombardir dengan banyak sekali data gitu kan ya. Nah, salah-salah menangkap, maka bisa jadi kita jadi korban hoax gitu kan ya. Dan salah-salah juga kita tuh memproses informasi ini, maka bisa jadi bukan suatu hal yang bermanfaat, tapi justru sebaliknya. Itu kalau kita bicara data dan pengolahan sederhana yang paling mudah dipahami oleh kalian, yaitu pengolahan yang ada di akal kita gitu kan ya. Nah, sekarang data-data ini tadi itu sebenarnya bisa dikumpulkan, kemudian dikumpulkan dengan menggunakan teknologi, kemudian diolah dengan algoritma dan pemrograman, sampai kemudian data-data dalam jumlah banyak ini tadi akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu. Dan kalau kita bicara data, ternyata yang ada saat ini tuh nggak hanya sekedar data-data sederhana seperti yang saya sebutkan ini, tetapi ada istilahnya adalah big data. Apa itu big data? Ya, kita dengarkan.
Oke, video ini sebenarnya panjang dan akan menceritakan sebagian besar tentang LIPI. Nah, kita ambilnya yang di bagian awal ya, ketika dia menjelaskan tentang big data. Mulai tergambarkan bagaimana kemudian eh, data itu ternyata apa tuh namanya? Nah, punya segala hal yang kita miliki itu bisa jadi sumber data yang sangat besar gitu ya. Bahkan dengan adanya Internet of Things, jadi ketika kita tuh punya perangkat yang kemudian terhubung dengan internet, dan itu ternyata nggak hanya kita, tetapi hampir semua orang di seluruh dunia punya perangkat yang terhubung ke internet. Kalau kita mungkin punya satu smartphone, tapi bisa jadi yang lain ada yang punya lebih dari satu, atau ada yang punya perangkat lain yang terkoneksi ke internet seperti smartwatch gitu tadi digambarkan ya, atau perangkat pintar lainnya yang juga terkoneksi ke internet gitu. Nah itu semua jadi eh, apa tuh istilahnya, sumber data gitu ya, dan jumlahnya itu volumenya luar biasa besarnya tadi ya digambarkan seperti itu. Selain jumlahnya besar, juga apa tuh namanya, selain volumenya besar gitu kan ya, dalam waktu singkat itu bisa terkumpul dalam jumlah yang banyak data-data itu ya, baru kemudian eh, macamnya tuh banyak banget gitu ya. Tadi tuh dia sebutkan kalau kita bicara tentang kita aja tuh udah macamnya banyak, apalagi kalau kita bicara tentang manusia yang ada di seluruh dunia ini yang punya banyak sekali aktivitas gitu kan ya, di perbankan, kesehatan gitu kan ya, di kehidupan sosial gitu dan lain sebagainya, itu menghasilkan data yang sangat luar biasa besarnya, kayak yang dikatakan big data. Oke, nah sekarang kita lihat proses-proses sederhana yang lebih dekat juga dengan kalian, gimana kemudian data dari kalian itu bisa tersimpan di internet gitu. Ya, ini paling sederhananya tuh ini. Ya, ketika kalian itu aktif di sosial media, gitu ya, baik itu di TikTok, kemudian di Facebook, Instagram, ataupun di platform YouTube gitu ya. Nah, aktivitas-aktivitas kalian ini itu kan berbeda ya satu sama lain. Itu biasanya punya pola gitu kan ya. Karena kayak misalnya ada satu orang itu yang punya ketertarikan tuh terhadap musik, punya ketertarikan terhadap film, punya ketertarikan terhadap misalnya makeup gitu ya. Atau punya ketertarikan terhadap hal-hal tertentu, games dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya dia punya kecenderungan, orang-orang seperti itu kan dia akan mengakses yang semisal itu, gitu kan. Nah, pernah nggak kalian tuh dapat rekomendasi tuh di Instagram ketika kalian uh, lagi stalk, lagi apa ya istilahnya, pokoknya kalian tuh lagi hmm, hmm, berselancar lah ya di Instagram, itu kemudian kalian dapat rekomendasi yang berisi produk yang memang kalian suka, dan itu bukan sekali, berkali-kali. Nah itulah ketika aktivitas kalian di media sosial ini itu disimpan dan dijadikan data yang kemudian dianalisa, yang kemudian dengan teknologi yang berkembang, dengan perangkat lunak, dengan perangkat keras, dengan hardware dan software gitu ya, itu diolah menjadi rekomendasi-rekomendasi untuk kalian. Contohnya ini TikTok ya. For your page-nya kalian itu pasti adalah sesuatu yang memiliki kecenderungan yang sama seperti konten-konten yang kalian like, share, komen, atau yang kalian juga bikin konten serupa, atau yang kemudian pokoknya kalian interaksi lah di situ. Pasti dia kemudian akan memberikan rekomendasi di For Your Page-nya itu sesuatu yang memang bersumber dari aktivitas kalian sebelumnya di TikTok gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, marketplace. Marketplace juga demikian. Dia akan memberikan rekomendasi gitu kan ya, produk apa saja yang cocok untuk kalian. Berdasarkan apa? Berdasarkan search-nya kalian, produk apa yang kalian search di sini gitu ya. Kemudian produk apa yang kalian masukkan di shopping chart kalian. Kemudian produk apa yang kalian beli. Produk apa yang kalian repeat order gitu kan. Beli lagi gitu. Nah, di sini kemudian data-data itu tadi disimpan oleh mereka dan diolah, dianalisa.
dianalisis gitu ya data-data tersebut hingga menghasilkan rekomendasi yang kemudian akan bermanfaat untuk marketplace-nya, untuk kalian sebagai pembeli dan untuk penjual. Jadi bagaimana kemudian marketplace ini mampu eksis karena para penjual yakin dia bisa ketemu pembeli yang tepat ketika mereka berada di marketplace ini gitu. Ya, karena itu tadi marketplace ini ternyata memanfaatkan data-data kita tadi untuk kemudian dianalisa. Nah, jadi seperti itu ya manfaat dari analisis data. Lanjut. Nah, selain sesuatu yang secara otomatis tadi data itu dikumpulkan secara otomatis, oke. Nah, selain yang dikumpulkan secara otomatis juga ada yang dikumpulkan itu secara tidak otomatis gitu kan ya, tetapi dengan sesuatu yang kalian inputkan dengan sadar. Kalau tadi kan tanpa sadar ya. Nah, contohnya kayak gini. Form form daftar hadir, kemudian yang ini adalah form pengisian nilai. Nah, untuk yang form daftar hadir ini saya hanya mengolahnya dengan cara yang sederhana untuk jadi buku daftar buku absensi yang kemudian ketika sudah terekap baru nanti kemudian itu saya amati, baru nanti jadi rekomendasi apa terhadap wali kelas, terhadap kalian atau terhadap orang tua kalian misalnya gitu ya. Nah, berbeda dengan ini. Kalau yang ini tadi ini adalah inputan nilainya Bapak Ibu guru gitu ya. Nah, ini juga sama. Bapak Ibu guru menginputkan sekumpulan nilai yang kemudian nilai ini tadi menghasilkan sesuatu yang jadi rekomendasi gitu kan ya buat proses kalian belajar di SMA 5. Oke. Jadi hari ini kita sudah berusaha untuk memahami sebuah konsep bahwa data dapat dikoneksi secara kontinu dan otomatis. Mudah-mudahan sudah sampai ke kalian sebagaimana target. Kemudian yang kedua, nah bagaimana kita kemudian melakukan berbagai cara pengumpulan data, gitu ya. Kita coba satu saja dulu. Nah ini akan jadi materi praktikum analisis data, yaitu membuat formulir pengumpulan data sederhana dengan Google Form. Jadi walaupun ini tadi adalah teknik pengumpulan data yang sederhana, tetapi ini cukup efektif di tengah kondisi saat ini. Nggak bisa kita lakukan wawancara secara langsung, gitu kan ya. Kemudian mau menyebarkan angket kalau tercetak pun juga nggak bisa. Kemudian dan banyak hal lain, sehingga Google Form ini bisa kita manfaatkan sebenarnya untuk bahkan bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin gitu kan ya untuk melakukan pengumpulan data sederhana. Oke. Jadi kalian boleh pilih mau menggunakan laptop atau menggunakan smartphone. Ya. Nah, kalau laptop pakainya docs.google.com dari browser ya, diketikkan alamat ini. Saya yakin pasti beberapa di antara kalian tuh sudah banyak juga sudah pernah menggunakan Google Form gitu ya. Nah, tapi nanti Ibu tetap akan ada tutorial yang bisa dilihat untuk kalian yang belum pernah sama sekali menggunakan Google Form. Oke, untuk di smartphone ini yang harus kalian install. Forms app. Ya. Oke, nah apa yang kalian buat? Nah, yang kalian buat adalah ini. Formulir data siswa. Jadi, kita nanti akan mencoba membuat form dengan memanfaatkan semua model inputan yang dimiliki. Tidak semua sih, beberapa lah ya yang paling sering digunakan sebagai inputan di Google Form. Nah, yang pertama kita pakainya masih short answer ini nama sama umur. Kemudian jenis kelamin kita pakai yang multiple choice karena pilihannya ada dua, yaitu perempuan untuk dipilih salah satu. Kemudian ada alamatnya pakai paragraf. Kemudian nomor 5 di antara pilihan ini manakah topik yang kalian minati? Ini artinya
yang nanti akan mengisi form kalian ini itu bisa memilih lebih dari satu, ya. Bisa misalnya dia suka musik, film, sama sport, bisa. Kemudian inputan selanjutnya adalah kelas. Menunya ada yang drop down, ya. Nah, ini kalian ganti aja sesuai dengan kelas kalian. Misalnya 10A7, 10A7, tapi dibuat ada 3 macam, ya. Ini hanya untuk membedakan aja satu sama yang lain. Baru yang ketujuh kita pakai scaling, linear scale, atau kayaknya ada beberapa perangkat itu yang nggak ada linear scale, boleh diganti sama star, ya. Star di sini sama, ya. Jadi ketika kalian itu bikin polling layanan, seberapa puas kah, seberapa kenal, seberapa apa, itu biasanya orang boleh memilih antara 1 sampai 10 gitu, ada di titik mana. Gitu. Nah, ini diganti ya 1 sama 10, ya. Yang 1 tidak kenal, yang 10 sangat kenal. Nah, udah nanti tinggal respondennya nanti memilih ada di skala berapa gitu jawabannya dia. Oke, Ibu rasa ini cukup dulu untuk penjelasan hari ini. Ibu akan lanjutkan di tutorial bagaimana untuk membuat formulirnya ini di browser ataupun di smartphone. Oke, kita lanjutkan di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.